Pergi ke pasar naik sepeda. Sampai sana beli kebaya. Apa kabar mendidik Indonesia? Tetap semangat dan terus berkarya. Dah. Nah, pendidikan paradigma baru mengharuskan guru menghadapi berbagai macam tantangan, terutama adalah karakteristik peserta didik. Nah, untuk lebih jelas tentang karakter peserta didik dan tantangan apa yang dihadapi oleh guru di paradigma baru, kita simak ilustrasi berikut ini. Berikut adalah ilustrasi ya. Di sini kita lihat ada guru di era kurikulum merdeka. Nah, seperti kita tahu pada kurikulum merdeka seperti sekarang ini, guru akan dihadapkan oleh beberapa tantangan yang salah satunya adalah karakteristik peserta didik ya, yang meliputi banyak hal ya, di mana ada perbedaan motivasi, perbedaan minat, perbedaan latar belakang, kepribadian, agama, suku, dan gaya belajar. Nah, pada kurikulum merdeka ini, guru dituntut untuk dapat memfasilitasi atau mengakomodasi berbagai macam perbedaan tersebut agar dapat difasilitasi di dalam pembelajaran ya. Jadi tidak hanya diabaikan begitu saja, tapi harus dicari cara bagaimana agar tiap karakteristik peserta didik itu dapat dielaborasikan dengan baik dalam sebuah pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti ilustrasi di gambar ini ya, apabila guru di era kurikulum merdeka tidak dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka tantangan karakteristik peserta didik tadi akan menjadi penghambat ya dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut pembelajaran berdiferensiasi, mari kita simak pemaparan berikut ini. Berikut adalah pemaparan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Kemampuan dan kebutuhan peserta didik itu bermacam ya, yang kita sebut sebagai karakteristik peserta didik ya, yang meliputi kemampuan, kebutuhan, yang juga dapat berupa minat belajar, motivasi, maupun keragaman latar belakang yang dimilikinya. Jadi dari berbagai karakteristik tersebut dapat difasilitasi dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang bernama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terdapat 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita akan mempelajari salah satu aspek dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Apa itu produk? Produk adalah hasil akhir dari sebuah pembelajaran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi biasanya diferensiasi produk itu dilakukan di akhir pembelajaran untuk menentukan produk apakah yang akan digunakan oleh siswa sebagai bahan refleksi, sebagai bahan mereka unjuk diri terhadap penyampaian atau ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa gambaran ya, apa saja sih produk yang bisa digunakan sebagai representasi hasil sebuah pembelajaran. Yang pertama bisa berupa tulisan, ya. Ada video, kemudian ada infografis, poster, kemudian miniatur berupa rekaman atau podcast, kemudian juga ada presentasi. Nah, di sini dari berbagai macam produk itu siswa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, untuk menunjukkan pemahamannya terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi bukan hanya didasarkan atas nilai di atas kertas ataupun pilihan ganda, esai, sebuah pemahaman atau sebuah capaian atas tujuan pembelajaran juga bisa disajikan menggunakan produk-produk ini ya, yang pastinya seperti yang kita katakan di awal tadi, mampu memfasilitasi keragaman dan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian pada diferensiasi produk meliputi 2 hal, yaitu yang pertama
harus memberikan tantangan atau keragaman, jadi diberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih produk yang akan digunakan. Kemudian memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Melalui produk itu mereka bebas, yang ingin visual silakan menggunakan produk berbasis visual, yang bergaya kinestetik mungkin bisa membuat produk pembelajaran berupa video dance atau semacam theatrical action seperti itu ya, jadi bebas. Menentukan ekspektasi pada murid. 1. Kualitas pekerjaan apa yang diinginkan. 2. Konten apa yang harus ada pada produk. Kemudian 3. Bagaimana cara mengerjakannya. Dan keempat, sifat dari produk akhir apa yang akan diharapkan. Nah, ini dari segi peserta didik ya. Jadi, dalam memilih produk mereka harus memperhatikan 4 hal ini. Pekerjaan apa yang akan diinginkan, apakah itu dalam bentuk seperti tadi, apakah dalam bentuk video, ataukah dalam bentuk buku bergambar, ataukah dalam bentuk podcast, media visual, dan lain-lain. Nah, apa tujuan diferensiasi produk? Mungkin tadi sudah disinggung sebentar ya. Ini adalah tujuan untuk lebih jelasnya, yaitu dapat memfasilitasi minat siswa dalam proses pembelajaran, tetapi tetap dalam koridor, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi walaupun bebas, tetap ada koridornya. Jadi siswa bebas menentukan produk mereka, bebas melakukan ekspresi terhadap hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan. Namun tetap ya, koridornya adalah produk yang dihasilkan harus dapat merepresentasikan atau menunjukkan bahwa inilah hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi harus ada representasi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi tidak sesuka hati ya, tetap ada koridornya. Apa saja dasar pembelajaran dari diferensiasi produk? Yang pertama, produk harus berdasarkan minat peserta didiknya. Sesuai dengan minatnya, maka produk itu bisa sesuai dengan kemampuan dan minat bakatnya. Yang berbakat visual bisa mengekspresikan diri melalui produk berupa visual dan sebagainya. Kemudian berdasarkan kesiapan belajar dari peserta didik, kemudian berdasarkan gaya belajar peserta didik ya, hampir serupa ya. Jadi dasar dari pemilihan produk itu tadi disesuaikan dengan minat, kemudian kesiapan belajar dan gaya belajar yang mereka sukai atau preferensi mereka. Manfaat diferensiasi produk ada beberapa yang mungkin bisa kita cermati bersama, yaitu yang pertama, siswa mendapat latihan praktik untuk mengaplikasikan kompetensinya. Nah, dari situ ya, dari diferensiasi produk itu siswa tidak melulu menunjukkan kompetensi mereka dalam hal ujian tulis mungkin yang selama ini menjadi menjadi fokus guru ya. Jadi guru tidak hanya berfokus pada kemampuan siswa dalam mengerjakan soal, tapi siswa diberikan kebebasan untuk mengoptimalkan kompetensi mereka dalam bentuk banyak produk tadi. Kemudian guru dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan karena representatif tadi ya. Siswa diberi kebebasan, siswa diberi partisipasi yang aktif, dia ikut andil dalam menentukan penilaian apa yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga adalah mencetak peserta didik yang kompeten. Kompeten di sini dalam hal pencapaian tujuan belajar dan dalam hal kreativitas misalnya, karena kan dari produk-produk tadi dituntut adanya kreativitas siswa untuk menuangkan pengetahuan mereka, kompetensi mereka ke dalam sebuah produk yang menjadi hasil pembelajaran mereka. Nah, di sini kita contohkan ya penerapan pembelajaran diferensiasi produk tadi dalam materi ekosistem kelas 11, di mana tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan konsep ekosistem, menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan, menganalisis interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, inilah koridor yang dimaksud tadi ya. Walaupun siswa diberikan kebebasan untuk menentukan produk hasil akhir pembelajaran mereka, tapi tetap harus melihat tujuan ini ya. Produk yang mereka hasilkan harus mengacu pada tujuan pembelajaran ini, sehingga apabila sebagus apapun produk mereka namun tidak menunjukkan representasi dari tujuan pembelajaran ini, maka hasilnya pun akan kurang dari segi penilaian produk. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran berdiferensi produk? Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai koridor ya, sebagai rule, sebagai batasan agar dalam
eh, agar dalam pendesainan produk siswa memiliki batasan yang jelas ya. Kemudian guru membentuk kelompok berdasarkan hasil diagnosis kebutuhan siswa. Di sini untuk pengelompokan diusahakan ya agar siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda ditempatkan pada kelompok yang majemuk ya. Jadi dalam satu kelompok nanti akan ada beragam macam keragaman siswa, sehingga siswa bisa saling mengisi, bisa saling berkolaborasi. Itu pengelompokan yang pertama. Atau siswa dikelompokkan dengan siswa yang sama karakteristiknya, misal sama-sama bergaya belajar audiovisual atau sama-sama bergaya belajar kinestetik. Nah, itu terserah guru dalam mendesainnya seperti apa. Nah, setelah pembelajaran, peserta didik diminta untuk berdiskusi bersama kelompoknya, mendiskusikan produk apa yang diinginkan melalui hasil kolaborasi tadi ya. Siswa akan bertukar pikiran, kemudian menyampaikan gagasan mereka. Nah, di situ ada penilaian kolaboratif nantinya ya, penilaian kerjasama juga bisa ada di situ. Kemudian peserta didik membuat produk sesuai konsep kelompoknya masing-masing yang tadi sudah disebutkan, bisa berdasarkan minat, bisa berdasarkan gaya belajar, bisa berdasarkan keahliannya. Nah, terserah ya. Jadi siswa diberikan kebebasan dalam mendesain produk. Kemudian peserta didik menampilkan hasil produk yang telah dibuat jika waktunya memungkinkan ya. Mungkin di jam pelajaran berikutnya ada beberapa menit begitu ya untuk mengulas produk yang telah dihasilkan. Kemudian guru mengkonfirmasi hasil produk yang ditampilkan peserta didik dan melakukan penilaian pada produk peserta didik berdasarkan ketercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kita akan memberikan gambaran ya, apa saja sih pilihan produk yang bisa mereka buat dari materi ekosistem tadi ya. Nah, yang pertama maket atau diorama atau miniatur ya, bentuk tiruan tentang ekosistem dalam ukuran kecil. Nah, dalam pembuatan maket ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, bahwa usahakan siswa diarahkan agar dapat memanfaatkan barang-barang bekas ya. Jadi produk yang dihasilkan haruslah tidak memberatkan siswa itu maupun keluarganya ya. Jangan sampai produk yang dihasilkan harus berbiaya banyak ya, costly, kemudian merepotkan ya dari segi finansial. Jangan sampai ya. Cukup menggunakan barang-barang bekas yang tidak digunakan di sekitar mereka. Nah, mereka bisa menyusun market ini ya. Misal dari itu bowl atau mangkok bekas, dari kotak sepatu, mungkin dari beberapa barang bekas lainnya, kardus juga bisa. Nah, kemudian dari barang-barang bekas tersebut yang disusun menjadi market akhirnya mempunyai after use value ya, atau nilai guna. Jadi nanti bisa digunakan sebagai pajangan atau pameran. Jadi tidak semerta-merta setelah pembelajaran selesai produk dinilai dibuang, tidak ya. Nah, ini adalah contoh rubrik kriteria ketuntasan tujuan. Ini adalah gambaran dari produk itu dinilai ya. Jadi misal siswa telah mendeskripsikan konsep ekosistem, maka diberikan penilaian. Kemudian jika siswa belum menampilkan interaksi antar makhluk hidup dan ekosistemnya, bisa dipilih di sini ya rubriknya, atau bisa dinilai sebagai belum muncul, skornya 1. Nah, itu rubrik penilaiannya, sehingga produk yang dihasilkan tetap dalam koridor pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Di sini penilaiannya bukan hanya tentang ketuntasan ya, bisa saja dari segi proses, kemudian kolaborasi dan sebagainya. Jadi guru juga bisa banyak melakukan asesmen formatif di situ ya. Banyak penilaian yang bisa dilakukan selama pembuatan produk maupun hasil produknya. Kemudian ada video interaksi makhluk hidup bagi siswa yang suka membuat vlog ya. Sekarang kan sudah zamannya TikTok, kemudian Instagram Reels ya. Siswa bisa menuangkan kreasi mereka dalam bentuk video. Mungkin di halaman mereka ya, mereka melihat ada padang rumput gitu, ada belalang, ada ulat. Nah, di situ mereka bisa menarasikan dalam bentuk video. Pop-up book ya, bagi yang suka berkreasi dalam bentuk gambar gitu ya, memiliki seni rupa, seni lukis yang baik ya, seni desain yang baik, bisa menggunakan pop-up book ya, yaitu buku 3D yang berisi informasi tentang ekosistem. Kemudian nah ini yang sedang sekarang digandrungi ya, podcast atau rekaman ya dalam bentuk audio. Jadi bisa memfasilitasi
anak didik kita yang memiliki kecakapan verbal yang baik ya. Mereka bisa menghasilkan hasil karya dalam bentuk video yang nantinya juga bisa bernilai ya, bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa lainnya yang bergaya belajar auditori ya. Jadi bisa saling berkesinambungan, saling melengkapi. Kemudian ada presensi infografis ekosistem ya, bisa digunakan poster gitu untuk ataupun postingan. Jadi biar sosial media mereka postingannya ada hal-hal yang berfaedah, yaitu menunjukkan hasil belajar mereka kepada khalayak yang lebih luas. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Semangat belajar dan tetap menjadi guru yang mempesona.